Kita tidak boleh sewenang-wenang untuk agama Islam yang paling suci, paling benar, nggak boleh. Karena apa? Di kitab suci Al-Quran, itu kan ada untuk mempercayai kitab suci sebelum kitab ayat suci Al-Quran diturunkan. Sugeng dalu. Asal Bandung nggih sampun kepanggih. Amin. Pak niki kangge ngawali obrolan nggih. Nggih. Panjenengan julukane kan bocah sableng, Bocah pencilaan. 331. Nah, saged panjenengan dijelasaken rumiyin Pak niku maknanipun napa nggih? Oh nggih. Maknanipun bocah sableng, bocah pencilaan 331 niku nggih maknanipun ingkang sepindah niku angsal kula nggih, angsal saking nek bocah sableng niku angsal saking Kraton Ngayogyakarta niku tahun 2000 sekawan. Niki sejarah kula anu riyen kesane mboten nganu. Terus bocah pencilaan niku kula angsal wulan Surakala wingi enten nggene Syekh Jangkung utawa nggene Syekh Saridin. Terus 331 niku angsal kula saking kiai ulama rikala rumiyin wonten ing Sarang lan Kragan. Niku kula diparingi angka 331. Lah maknanipun niku enten kepanjanganipun. Bocah sableng, bocah pencilaan niku enten kepanjanganipun nggih niku bakale ana coba amanah hambane senadyan abot bakale langgeng eling ning Gustine. Niku kepanjangane bocah sableng. Nek kepanjangane bocah pencilaan niki kula dereng ngapal, cobi sekedap. Nek kepanjangane bocah pencilaan niku belajarlah bersama orang-orang Oragan, cobalah cermatilah ajaran amalan agamanya, hasrat hidupnya, petunjuk engkau nanti cerahnya cahaya ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamunkanlah, lakukanlah amanat ajaran amalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nabimu. Nabi kita adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bocah pencilaannya itu. Nanti kalau ini ini buku ini harus kita kupas untuk tanah Jawa, masyarakat tanah Jawa terutama. Yang kedua untuk Nusantara, bukan hanya tanah Jawa, tapi untuk Nusantara bahkan dunia. Insya Allah Palestina dan Israel insya Allah akan damai tentram dengan buku ini. Insya Allah. Karena apa? Ini ajaran asli dari pribumi tanah Jawa untuk pedoman dan petunjuk yang napa nggih nek diarani wong Jawa niku tata kramane sopan santun unggah ngguwe enten. Karena napa? Sakniki pun ical sedaya. Tata krama niku pun mboten enten. Niku sopan santune niki kedah dipun niki kula kalih TNI sampun siap. TNI pun kula luncurke kedah ngertos basa luar negeri. Tinggi napa? Tinggi nerangke tentang buku niki. Sing asli pun kula serahke teng TNI. Niki kula tinggal fotokopine mawon. Niku Pak, berarti tiang nek sampun belajar niku nggih. Nggih. Gadan niku berarti tiang sampun niku nggih, sampun linu nggih. Insya Allah seperti itu karena ini adalah buku yang saya namakan buku Saka asli dari ajaran tanah Jawa yang ada kaitannya angka 7. Kalau dalam ajaran agama Islam itu kan ada juga langit bersab 7. Terus baginda Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu 7 ayat, mengelilingi Ka'bah itu 7 putaran, 1 minggu itu ada 7, dan banyak sekali tentang ajaran agama Islam tentang angka 7. Makanya ajaran orang Jawa itu ada kaitannya angka 7, ada 5 macam. Dan dalam petunjuk yang kita dapatkan niku tanah Jawa niki tanah suci ingkang nomor kalih saking tanah suci Mekah lan Madinah. Saged dibuktekne enten niki. Niki enten niki. Suci pundi, Pak? Mekah kali Jawa. Napa, Deh? Suci pundi Mekah kali Jawa? Nggih tanah suci. Enten niki kan tanah suci yang kedua. Jawa niki. Nggih.
Yang pertama ingkang sepindah niku enten tanah suci. Amargi mriku tiyang setri. Nah mriki tiyang jaler. Amargi napa petunjuk sing kula tampi niku turunnya Nabi Adam alaihissalam enten tanah Jawa. Mungkin enten kitab ayat suci Al-Qur'an. Kula mboten ahli kitab. Kula wong kapitayan. Tapi nggih niku petunjuk sing kula tampa bahwa Nabi Adam itu diturunkan di tanah Jawa dan Siti Hawa ada di kota Mekah. Setelah dua-duanya beliau itu sudah sadar mengakui kekeliruan dan kesalahan waktu di surga, baru Allah itu memberitahu petunjuk kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau Nabi Adam ini untuk berjalan ke arah barat. Mungkin ada. Surga itu ada nih. Ya ada. Di mana tempatan surga? Surga itu Allahu alam. Pasti ada. Karena petunjuk yang kita dapatkan ada. Karena itu wujud suatu tempat atau bagaimana? Ya Surga itu? tempat yang dijanjikan oleh Allah itu ada. Ada nih. Ada. Yakin ada nih. Yakin ada. Karena apa? Karena petunjuk mimpi saya bukan mimpi ya, maaf. Bukan mimpi. Itu asli real itu. Pas waktu saya melakukan bunuh diri pernah saya. Itu saya pernah diingatkan sama saudara-saudara kita, saudara kita dari hati untuk mengingat apa yang kita dapatkan waktu kita bunuh diri. Cuma itu untuk rahasia saya untuk nanti untuk perjuangan NU. Ini tidak boleh saya buka. Karena apa? Mimpi pada saat ini diharamkan oleh golongan beliau. Mimpi adalah haram, boleh diharamkan, tapi harus lihat dulu, ya kan? Dilihat dulu dengan ajaran agama Islam, dengan ajaran Jawa, kira-kira melenceng nggak mimpi itu? Karena apa? Karena mungkin saja di dalam kitab ayat suci Al-Quran ada. Bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, itu bagi hamba-hamba yang beruntung. Sari intinya di situ. Itu mungkin ada. Saya bukan orang ahli kitab, enggak. Mungkin ada. Makanya beruntung petunjuk-petunjuk dari mana? Mungkin dari mimpi, bisa dari kenyataan, bisa. Kalau kenyataan seperti apa? Kadang ditabrak atau kecelakaan, posisi masih sehat gitu kan. Seharusnya kalau tabrakan berat itu seharusnya orang ini harus meninggal, tapi kenapa masih hidup? Nah, itu adalah suatu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Seperti itu. Allah itu siapa, Pak? Apa? Allah itu siapa? Allah itu tidak berwujud, kita nggak tahu. Tapi kita nanti akan tahu. Itu belum saya bongkar. Terus agama yang paling benar sendiri itu agama apa? Sebenarnya kalau memang agama yang benar, kita dalam kitab ayat suci Al-Quran mungkin ada. Kita harus mempercayai kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran diturunkan. Itu ada berapa? Ada 4 yang dipercayai oleh NU. Para kiai dulu, saya masih ingat waktu kecil, itu kiai itu mengatakan kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran itu diturunkan, itu ada kitab Jabur, Injil, Taurat, Injil, baru kitab ayat suci Al-Quran. Nah, sekarang kita harus mempercayai. Maksudnya apa? Kan gitu. Kenapa Allah ini menurunkan kitab suci kok 4? Itu harus tahu alasannya. Untuk mempercayai kan? Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang untuk agama Islam yang paling suci, paling benar, nggak boleh. Karena apa? Di kitab suci Al-Quran, di kitab suci Al-Quran itu kan ada untuk mempercayai kitab suci sebelum kitab ayat suci Al-Quran diturunkan. Nah, maksudnya apa? Nah, kita harus wedar. Seperti itu. Apakah kitab suci itu buatan dari Allah? Iya, semuanya diturun. Iya, buatan dari Allah, itu diturunkan oleh para nabi-nabi yang terpilih. Seperti itu. Dengan cara apa Allah menurunkan? Ya dari mimpi, mungkin dari bisikan. Bisa.
Yang penting tidak melenceng dari syariat Islam. Maksudnya dalam bisikan suara. Iya. Berarti Allah wujud dong. Apa? Allah kok bersuara berarti kan Allah wujud. Nah, itu nggak berwujud. Tapi katanya pakai suara tadi. Ya, Berarti tapi kan wujud, ada suaranya kan wujud, Pak. ya kalau wujud, sekarang gini, ibaratkan kotoran inilah wujud atau enggak, kelihatan enggak? Kan enggak kelihatan juga kotoran ini. Tapi sekali kita gini kan, pasti akan kelihatan. Sama. Besok akan kita bongkar.